Good morning. Hai, gimana kabar Anda pemirsa? Gimana juga kabarnya Ratu hari ini? Baik, Prabu nih baru kembali. Kemarin bukan sama Prabu ya. Iya. Gimana jalan-jalannya Prabu? Liburannya luar biasa. Liburan itu pokoknya bikin kita break sejenak ya dari rutinitas, dan itu recharge kita, apalagi ke alam. Alam itu punya bahasanya sendiri untuk bikin kita paham tentang hidup. Waduh, berat sekali pagi-pagi. Oke, seperti biasa pagi ini kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi terbaru yang penting dan menarik. Salah satunya ini juga ada informasi mengenai Gatot Brajamusti. Betul. Ya, yang ini informasi yang memang sangat mengejutkan ya, very shocking news, penangkapan Gatot Brajamusti, apalagi ini dikaitkan dengan pemakaian obat-obat terlarang ya, dan juga beberapa hal lain. Ditambah lagi ya, Gatot ini kan sangat identik dengan tokoh agama, begitu ya. Dan apalagi dia adalah ketua Parvi. Ketua Parvi yang sudah 2 kali terpilih. Perfilman Indonesia ya. Ya, selain informasi ini juga kami akan hadirkan informasi berikutnya ini pemirsa. Sejumlah mantan artis cilik melakukan gerakan untuk menyelamatkan lagu anak atau save lagu anak. Nanti juga ada salah satu artis cilik yang akan datang ke studio CNN Indonesia. Betul. Apa yang membuat mereka pada akhirnya berpikir untuk menyelamatkan lagu anak? Nah, nanti kita akan sama-sama bahas di Good Morning. Dan yang selalu ditunggu-tunggu ada 1 Minute Tips hari ini, yang akan menghadirkan solusi untuk masalah yang sering sekali terjadi pada kabel charger ponsel Anda. Oke, kita masuk ini ke berita yang sangat hangat ya, sehangat teh kita pagi hari ini. Polisi menangkap Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi, Gatot Brajamusti, Minggu malam. Ya, Gatot ditangkap bersama dengan istrinya, Dewi Aminah, saat menggunakan sabu-sabu di sebuah hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat penangkapan, polisi mengamankan 2 paket sabu-sabu dan menyita beberapa barang bukti lain. Kepolisian Resor Mataram memastikan salah satu orang yang diperiksa dalam kasus Gatot Brajamusti adalah Reza Artamevia. Iya, pemeriksaan. Maupun di dalam ini belum pemeriksaan. Pak, kabarnya ada Reza Artamevia juga yang ikut ditangkap. Reza Artamevia. Ya, yang bersangkutan memang ada di sana semuanya. Ya, kita mintain keterangan. Siapa-siapa? Kita bukan mintain tangkap, Pak ya. Kita mintain keterangan aja. Total ada 8 orang yang diamankan dalam penggerebekan di Hotel Golden Tulip. 5 diantaranya diamankan dalam 1 kamar, yaitu 2 pasang suami istri dan Reza Artamevia. Sementara 3 orang lain berada di kamar yang berbeda. Setelah diamankan, mereka langsung menjalani pemeriksaan intensif di ruang narkoba Polres Mataram. Arif Nasution, CNN Indonesia. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan Senin siang menggelar barang bukti hasil sitaan dari rumah Gatot Brajamusti di Jalan Niaga Hijau, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, selain menemukan alat hisap sabu-sabu dan juga jarum suntik, polisi juga menyita sejumlah barang-barang lain seperti obat dan juga alat bantu untuk keperluan dewasa, begitu ya. Inilah sejumlah barang bukti berupa aluminium foil, jarum suntik, bong, timbangan digital, botol bekas infus, serta alat bantu untuk keperluan khusus yang disita di rumah Gatot Brajamusti di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 paket kristal yang sebelumnya diduga syabu dan 2 butir pil. Namun setelah dilakukan uji laboratorium, kedua barang tersebut negatif narkotika. Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan Kompol Vivik Cangkung mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Senin pagi atas laporan dari Piket Reskrim Polres Jakarta Selatan dan Resmob Polda Metro Jaya. Penyidik dari Sat Narkoba hanya diperintahkan untuk mengamankan sejumlah barang bukti yang disinyalir ada keterkaitan dengan narkoba. Dari penggeledahan ini, selain barang bukti tersebut, petugas Resmob Polda Metro Jaya juga menyita 2 pucuk senjata api dan satwa langka harimau Sumatera. Ini kami akan satukan dengan barang bukti yang ditemukan oleh rekan-rekan Resmob Polda Metro Jaya. Ada 2 pucuk senjata api, yaitu Glock dengan revolver. Terus ada pelurunya kurang lebih 500 butir. Nah, itu nanti akan dikembangkan lagi di Polres Mataram. Nah, barang bukti ini juga nanti kami akan serahkan ke Polres Mataram, karena di Polres Mataram yang melakukan penangkapan awal, penggeledahan awal. Barang-barang temuan tersebut selanjutnya akan disatukan untuk kepentingan penyidikan. Hingga saat ini, Gatot masih berada di Mapolres Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Gatot Brajamusti ditangkap bersama sejumlah orang di salah satu hotel di Lombok. Budi Tanjung, Jakarta. Ya, sementara itu Padepokan yang mungkin pemirsa juga ingat begitu ya, beberapa saat lalu sempat terkenal begitu karena Reza Artamevia sempat kabur ke sana. Yang berada di Sukabumi, Padepokan ini sudah sepi gitu. Ya, sepi, tidak berpenghuni dan juga tidak ada orang sama sekali ya yang bisa mengkonfirmasi tentang keberadaan atau tentang apa yang terjadi sebenarnya di sana. Nah, Padepokan ini luas sekali, luasnya 2 hektar dan sebetulnya telah dijual ke seorang pengusaha. Sementara itu keluarga Gatot Brajamusti menutup diri dari wartawan. Padepokan Gatot Brajamusti yang berada di Jalan Cikirai, Kampung Rambai, Desa Sukamanah, Cisaat, Kabupaten Sukabumi sudah lama tak berpenghuni. Padepokan seluas 2 hektar yang tak berpenghuni ini sudah dijual ke salah satu pengusaha asal Sukabumi. Data di Desa Sukamanah menunjukkan Gatot bersama istri dan 2 anaknya sudah pindah sejak tahun 2009 lalu. Gatot sendiri jarang terlihat ada di rumah ataupun rumah ibunya yang bersebelahan dengan Padepokan Gatot. Oleh pondoknya suka ada, gitu kan, saat datang katanya, gitu kan, suka bagi-bagi apa, santunan, gitu kan. Ada di sini? Nggak sering terlihat. Kemana, Pak? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Nggak pernah ada aktivitas ya? Tapi masih DP, gitu, masih DP. Oh, kita tahu. Sementara, keluarga Gatot Brajamusti menutup diri dari awak media. Ahmad Fikri, Sukabumi. Nah, sementara itu pedangdut senior Imam S. Arifin hingga saat ini juga masih diperiksa oleh Kepolisian Resor Jakarta Barat terkait dengan kasus narkoba yang kembali menjerat. Ini bukan kali pertama ya. Ya, dan polisi masih belum bisa memastikan apakah pelantun lagu doa suci tersebut hanya sebagai pemakai atau pengedar. Karena polisi sedang memburu pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat masih memeriksa pencipta dan penyanyi dangdut senior Imam S. Arifin. Hingga saat ini belum ada keluarga ataupun kerabat yang menjenguknya. Polisi menyatakan Imam sebagai pemakai, belum mengarah pada pengedar. Barang bukti narkoba 0,36 gram yang ditemukan di apartemen di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, ditengarai sisa pakai. Namun polisi terus mengembangkan kasus narkoba yang menjerat tersangka dengan memburu pemasok berinisial Toy. Ya, kita masih dalamin hasil keterangan dari yang bersangkutan kalau beliau beli barang ini dari TOY ini. TOY ini orang yang dia beli barang 600.000 dapat setengah gram ya. Kalau sampai sini ini pemakai, dia beli, dia pakai, dapat setengah gram, yang kita dapat sisanya 0,36 gram. Dia sampai segitu, dari mana dia beli, dia bilang dari sini berapa harganya, berapa dapat barangnya, sekitar 600.000 dapat setengah gram, sisa pakainya 0,36 gram. Sampai saat ini saya belum lihat dia. Untuk kesekian kali Imam S. Arifin tersandung kasus narkoba. Kini ia ditangkap petugas dengan barang bukti sabu-sabu, alat isap sabu-sabu dan timbangan narkoba. Pada 2008 Imam pun ditangkap karena kasus yang sama di Medan, Sumatera Utara. Ia divonis 14 bulan penjara. Pada 2010 ia kembali ditangkap di Jakarta Pusat dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Kali ini Imam harus berurusan dengan polisi dengan kasus yang sama dan dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sofyan Firdaus, Jakarta. Ya, memang sangat miris ya mendengar berita seperti itu. Ya, intinya bahwa kita sama-sama sepakat narkoba ini kan merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, harus ditangani luar biasa juga. Di beberapa negara bahkan sangat ekstrim perlakuannya. Di Filipina kita dengar kan sekarang ini sedang ada bahkan mencanangkan gerakan untuk tembak di tempat bagi para pelaku narkoba. Jadi ya sudahlah. Sebenarnya Indonesia juga termasuk ekstrim dan juga menuai kontroversi begitu ya dengan hukuman matinya ini. Betul. Ya, semoga cepat selesai masalahnya dan semakin terkuak siapa sebetulnya pengedar dari obat-obatan tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke informasi yang juga sebetulnya sering
Jakarta.